Mendayung perahu menuju pulau. Perahu laju, tegakkan layar. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, tetap semangat, merdeka belajar. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa produk-produk tersebut buatan para siswa? Apakah Bapak Ibu yakin bahwa siswa bisa berkreasi mengelola bahan baku di sekitarnya menjadi produk kreatif? Apakah Bapak Ibu mengalami kesulitan dalam merancang P5 tema kewirausahaan? Simak penjelasan dari saya, Ibu Diah Erna Trinese dari SMP Negeri 1 Karangploso, Kabupaten Malang, bagaimana merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi P5 yang berbasis kearifan lokal untuk kewirausahaan. Pertama-tama yang perlu kita lakukan untuk melaksanakan P5 pertama kali adalah merencanakan. Nah, sebelum kita membuat perencanaan, kita sebagai seorang guru harus membekali diri dengan adanya panduan P5, kemudian mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Yang ketiga, berkunjung dan berinovasi dengan para sekolah penggerak. Mengapa praktik baik ini perlu saya bagikan? Mengingat bahwa untuk merancang P5 kita perlu mengetahui aset yang dimiliki oleh sekolah dan juga suara siswa, sehingga prosedur P5 dapat dilaksanakan secara runtut dan berkelanjutan. Setelah membuat rancangan yang matang, tak kalah penting adalah koordinasi dan komunikasi yang efektif dengan tim P5. Yang dalam hal ini kita harus menyusun jadwal, membuat panduan kegiatan, kemudian membuat materi-materi dalam bentuk gambar, video, PowerPoint. Kita juga selipkan salah satu kegiatan ice breaking dengan harapan mereka lebih bahagia dan senang mengikuti kegiatan P5. Yang terakhir yaitu membuat format penilaian. Setelah merancang P5, apa yang perlu kita lakukan selanjutnya? Tentu saja adalah melaksanakan P5. Nah, apa pertama kali yang akan kita lakukan dengan tema kewirausahaan ini? Yaitu mengenalkan potensi kearifan lokal yang ada di daerah Karangploso. Kebetulan di wilayah kami ada pabrik tahu, miler, dan KUD susu. Dari ketiga bahan dasar tersebut, siswa diharapkan mampu mengolah menjadi produk ekonomi kreatif. Kegiatan diawali dengan pengenalan konsep wirausaha, adanya kunjungan industri, seminar bersama seorang pengusaha kuliner. Hal ini dilakukan agar murid memiliki pengetahuan langsung dari narasumber yang berpengalaman dan mengetahui proses-proses mengolah bahan baku menjadi produk-produk kreatif. Selanjutnya, murid pun berselancar dengan materi pembuatan iklan, pembuatan logo, menghitung HPP, dan mengemas produk agar lebih menarik. Harapannya, murid bisa menjadi seorang pengusaha yang mandiri dan kreatif, bahkan mereka memiliki brand sendiri. Hal terakhir yang dilakukan yaitu murid menjual produk secara kreatif dengan membuat stand-stand bazar maupun sistem promosi ke kelas dan promosi melalui media sosial. Dengan demikian, karakteristik belajar murid dapat terakomodasi karena materi yang disajikan secara beragam. Produk yang dihasilkan diserahkan sepenuhnya kepada murid. Prosesnya pun dilakukan sesuai dengan kenyamanan murid. Harapannya,
Murid meyakini bahwa mereka memiliki potensi asalkan mau bekerja keras dan pantang menyerah. Saya Lovena Clarissa Kiswatoro dari kelas 7. Kesan yang saya rasakan ketika mengikuti proyek kewirausahaan ini adalah saya merasa senang karena di dalam proyek ini saya dapat mengetahui bahwa dengan adanya inovasi-inovasi yang muncul, produk lokal dapat diolah menjadi produk baru tanpa mengurangi kualitas serta produk tetap sehat dan bergizi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mirza Kuswendro. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keseruan dari proyek kewirausahaan. Nah, menurut saya proyek ini mengandung banyak keseruan. Kalau menurut saya keseruannya terletak pada saat memasak. Pada saat memasak kita wajib membangun keharmonisan dan kekompakan kelompok. Dan yang kedua yaitu pada saat membuat logo. Proyek ini mengajarkan saya untuk membuat logo di aplikasi Canva. Nah, teman-teman, saya akan menunjukkan logo yang sudah saya buat dan dengan kelompok-kelompok saya. Dan yang terakhir yaitu pada saat pameran. P5 adalah jawaban untuk mewujudkan generasi emas, tentunya dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi refleksi yang tepat. Mari berbagi pengalaman agar bernilai kehidupan dan kebermanfaatan. Tak ada yang tak mungkin ketika kita tidak saling tuding dan saling yakin. Tak ada yang tak bisa ketika kita saling merasa dan bekerja sama. Demikian cerita baik saya, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.